Pro kontra masih mewarnai pembahasan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang kini tengah bergulir di DPR. Sejumlah pasal terus disorot dan menjadi diskusi. Alasannya, pemerintah dan DPR yang tengah sibuk melakukan pembahasan terkesan tertutup. Penantian panjang agar RKUHP disahkan menjadi undang-undang pada Juli 2022 ini belum dapat terwujud. Sejumlah pasal krusial yang lama menjadi kontroversi masih tercantum di dalam draft terbaru yang diserahkan pemerintah ke Komisi 3 DPR RI. KUHP merupakan induk peraturan hukum pidana di Indonesia yang merupakan terjemahan dari Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie alias turunan dari Wetboek van Strafrecht yang diberlakukan di Belanda sejak tahun 1886. Revisi KUHP sudah dimulai pada 1964 silam atau 58 tahun yang lalu. Sebagai bangsa yang berdaulat, Indonesia sejatinya memiliki undang-undang yang sesuai dengan perkembangan masyarakat, bukan hukum warisan pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Pada 2019, RUU ini juga batal disahkan karena diwarnai penolakan. Dalam usahanya meneruskan pembahasan undang-undang ini, pemerintah menyebut telah menyempurnakan draft naskah RKUHP 2019, termasuk pasal-pasal yang disorot masyarakat. Jadi ada tujuh hal yang kita melakukan revisi itu, artinya menyempurnakan ya. Yang pertama yaitu ada tentunya 14 isu itu ya. Terhadap 14 isu itu saya selalu mengatakan sikap pemerintah dan DPR ada 3. Yang pertama ada reformulasi. Reformulasi kan berarti kan ada kalimat yang diperbaiki. Yang kedua ada pasal yang dihapus. Kemudian yang ketiga tetap kita pertahankan. Itu yang pertama. Jadi kan ada 7 hal ya. Yang kedua ada penambahan beberapa pasal yang tadinya itu ada dalam konsep 2015, tapi tiba-tiba dalam konsep 2019 nggak ada. Itu 3 pasal mengenai penadahan dan 3 pasal mengenai kejahatan percertakan. Itu kita masukkan lagi. Yang ketiga, kita melakukan sinkronisasi antara batang tubuh dan penjelasan. Yang keempat, kita melakukan penyelarasan sanksi pidana supaya tidak terjadi disparitas antara apa yang ada dalam KUHP dan di luar KUHP. Yang kelima, kita melakukan sinkronisasi dengan sejumlah undang-undang di luar KUHP termasuk undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Masyarakat berharap sejumlah aturan pidana dalam RKUHP dibuat dengan gagasan memberi kepastian hukum, tanpa ada pasal-pasal yang dinilai berpotensi sebagai kriminalisasi. Seperti soal pidana penyerangan terhadap harkat dan martabat presiden dan wakil presiden, atau pidana penghinaan lembaga negara dan kekuasaan. Tidak mudah memang mengurai satu persatu dari RKUHP yang berisi 628 pasal. Namun pemerintah perlu gencar melakukan sosialisasi agar semua terbuka dan menjadi terang. Pembahasan RKUHP sejatinya tidak berjalan dalam lorong gelap. Publik secara luas harus diajak untuk tahu tentang hukum yang akan menjeratnya. Suara publik untuk ikut terlibat dalam proses perumusan RKUHP ini perlu untuk dipertimbangkan serius, agar dalam pengesahan nantinya RKUHP dapat diterima dan tidak mendapat penolakan publik. Selamat malam pemirsa, rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP masih menjadi kontroversi di tengah masyarakat, di tengah rancangan final dari pemerintah yang sudah diserahkan kepada DPR RI sebelum disahkan. RUU ini menyita perhatian masyarakat luas lantaran prosesnya dinilai tertutup. Akankah undang-undang ini akan menjadi disahkan di tengah sejumlah pasal krusial yang masih menuai pro dan kontra? Saya Aryo Ardi, Anda menyaksikan MNC News Prime. Pemirsa, pembahasan RUKUHP yang baru diserahkan pemerintah ke DPR 6 Juli lalu seakan berjalan dalam lorong gelap yang jauh dari jangkauan publik. Survei Litbang Kompas yang dirilis hari ini menunjukkan mayoritas responden mengaku tidak tahu adanya rencana pengesahan RKUHP ini.
80,3% mengaku tidak mengetahui adanya rencana pengesahan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sementara itu, hanya 10,7% responden yang tahu adanya rencana pengesahan RKUHP tersebut. Survei dilakukan melalui telepon pada 25 hingga 28 Juni dan total 504 responden berusia minimal 17 tahun yang tersebar di 34 provinsi. Tingkat kepercayaan survei diklaim mencapai 95% dengan nilai pencuplikan atau nilai pencuplikan penelitian plus minus 4,37%. Dan menanggapi tudingan tidak dilibatkannya masyarakat sipil dalam pembahasan RKUHP, anggota Komisi Hukum atau Komisi 3 DPR dari fraksi P3, Arsul Sani menyatakan, masyarakat sipil sudah diikutsertakan dalam hal ini adalah Aliansi Nasional Reformasi RKUHP. Menurut Arsul Sani, masyarakat sipil sudah terlibat bahkan saat menyusun daftar inventarisir masalah atau DIM RKUHP. Menurutnya, daftar inventarisir masalah banyak didapat dari masukan yang berasal dari Aliansi Nasional Reformasi KUHP ini. Arsul juga menyebutkan pembahasan RKUHP melibatkan ahli dan tim pakar dari berbagai universitas di tanah air. Dan pemerintah telah menyerahkan draft final rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ke DPR 6 Juli lalu dan draft tersebut diklaim sudah mengakomodir perbaikan hasil masukan masyarakat. Meski begitu masih terdapat sederet pasal kontroversial yang menjadi perhatian tajam dari publik. Pertama, mengenai perzinaan yang diatur dalam 3 pasal sekaligus di pasal 415, 416, dan 417. Pada pasal 415 dikatakan setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dapat dipidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak 10 juta rupiah. Sementara itu pada pasal 416 disebutkan setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan atau kumpul kebo dipidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak 10 juta rupiah. Di pasal 417 mengenai tindakan pemerkosaan di mana pelakunya diancam pidana penjara paling lama 12 tahun. Pasal yang juga kontroversial adalah pasal 252 mengenai pernyataan memiliki kekuatan gaib. Dalam pasal ini disebutkan bahwa setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib serta menawarkan jasa untuk mencelakakan orang lain dapat dipidana penjara maksimal 1 tahun 6 bulan atau denda maksimal 200 juta rupiah. Kemudian mengenai penodaan agama yang diatur dalam pasal 302 RUU KUHP di mana pelakunya dapat dipidana maksimal selama 5 tahun penjara. Pasal tentang penghinaan terhadap DPR, Polri, serta Kejaksaan diatur dalam pasal 351 RKUHP. Pelaku penghinaan dapat dipidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan. Namun ancaman pidana meningkat maksimal 3 tahun jika tindak pidana mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat. Dan terakhir terkait penyerangan terhadap harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden. Ketentuan ini diatur dalam pasal 218, 219, dan 220. Pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan hingga 4 tahun 6 bulan atau denda paling banyak 200 juta rupiah. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM melontarkan catatan kritisnya mengenai rancangan Kitab Undang Hukum Pidana RKUHP dan pelaksana tugas Kepala Biro Pemajuan HAM Komnas HAM Mimin Dwi Hartono tidak sepakat dengan pasal penyerangan atas harkat dan martabat Presiden dan juga Wakil Presiden. Menurutnya pasal itu berpotensi membatasi secara sewenang-wenang hak atas kebebasan berekspresi. Komnas HAM juga menyayangkan kategori pelanggaran HAM berat sebagai tindak pidana biasa dalam RKUHP. Padahal pelanggaran berat merupakan extraordinary crime.
Pemirsa, gelombang unjuk rasa pernah terjadi pada 2019 lalu dikala pemerintah dan DPR dinilai tidak melibatkan partisipasi publik dalam pembahasan RKUHP dan kali ini RUU itu kembali bergulir di DPR. Dari draft RKUHP yang beredar, sejumlah pasal kontroversial masih ada. Benarkah pasal-pasal krusial yang menjadi sorotan itu akan memberikan kepastian hukum atau justru rawan kriminalisasi? Dan sudah bersama kami di studio Julius Ibrani, Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia PBHI. Selamat malam Mas Julius. Selamat malam Mas. Dan melalui sambungan Zoom ada 3 narasumber kami, ada Mas Albert Aris, anggota tim sosialisasi RKUHP Kemenkumham RI, ada Gus Jazilul Fawait, anggota Komisi 3 dari fraksi PKB DPR RI, dan Prof. Azwi Mardi Azra, Ketua Dewan Pers. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Baik, saya ke Mas Albert dulu. Mas Albert, saya ingin mengkonfirmasi, apakah nanti pembahasan yang melibatkan masyarakat setelah Anda menyerahkan atau pemerintah menyerahkan draft final ke Komisi 3 6 Juli lalu hanya terbatas di 14 pasal ataukah bisa berkembang di pasal-pasal yang lain, Mas Albert? Silakan konfirmasinya. Ya, selamat malam Mas Aryo, selamat malam para narasumber yang saya hormati. Ada Prof. Azumadi Arza, ada Pak Dr. Jazilul dan Brother Julius Ibrani. Menindaklanjuti pertemuan antara DPR dan pemerintah tanggal 6 Juli lalu, bahwa Komisi 3 dan DPR bersepakat untuk menyelesaikan RUU KUHP sebagai tindak lanjut dari diserahkannya draft RKUHP setelah pemerintah melakukan sosialisasi atas 14 isu krusial, Mas Aryo. Oke. Nah, jadi 14 isu krusial ini sebenarnya adalah bisa dibilang sudah pernah dibahas dalam pembahasan tingkat 1 di DPR tahun 2019. Namun karena ada sejumlah penolakan dari kelompok masyarakat, Pak Presiden Jokowi dengan bijaksana meminta Kemenkumham untuk menjaring dan mendengar masukan masyarakat. Dan draft kemarin yang diserahkan tanggal 6 Juli itu merupakan draft hasil reformulasi yang sudah disesuaikan dengan masukan dan aspirasi dari kelompok masyarakat sipil. Demikian Mas Aryo. Baik, artinya kalau masyarakat sipil pada nantinya akan berkembang pembahasan di luar 14 pasal yang disepakati ataupun yang telah diserahkan pemerintah ke DPR 6 Juli lalu, apakah masih diperkenankan, Mas Albert? Iya, jadi kan gini, perlu diketahui bahwa RUU KUHP ini adalah RUU operan atau dalam bahasa Inggrisnya dikenal sebagai RUU carry over yang memiliki dasar hukum di pasal 71 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan juga pasal 100 Peraturan DPR tentang pembentukan undang-undang. Nah, dari situ kita melihat bahwa ketika suatu draft itu merupakan undang-undang RUU operan, maka pembahasannya sebenarnya tinggal dituntaskan saja, Mas Aryo, gitu ya. Jadi sementara ini memang pemerintah dan DPR hanya berfokus pada 14 isu krusial dari RKUHP tersebut. Baik, saya ke Mas Julius. Mas Julius, dari catatan PBHI ataupun aliansi LSM lainnya, ada berapa pasal yang sebenarnya harus dikritisi dalam RKUHP ini? Ya, itu sebetulnya persoalan di ujung Mas ya. Jadi sejak awal tuh kami meminta pembahasan terbuka. Terbuka satu dalam hal draftnya itu dulu, yang kedua adalah soal proses. Bukankah tadi DPR melalui Pak Arsul mengatakan sudah ada aliansi LSM yang ikut serta dalam pembahasan RKUHP. Apakah PBHI tidak ikut sertakan? Barusan dijelaskan oleh Saudara Albert, baru dibuka 6 Juli. Jadi kami selalu mengingatkan, ini jangan sampai kayak Omnibus Law. Terbukti di Mahkamah Konstitusi dia tidak transparan dan isinya berantakan. Pada dasarnya aliansi masyarakat sipil itu menghendaki reformasi KUHP, itu dulu. Makanya kami minta transparansi, dan yang kedua adalah meaningful participation. Bung Albert sudah sering menyatakan itu, tapi yang kami dapatkan adalah sampai pertemuan sekitar 3 minggu lalu ya di Kuningan dengan tim perumus, draft belum dibuka juga dengan alasan typo, dan itu disampaikan langsung oleh Prof. Edi Aris. Nah, padahal kami melihat bukan hanya 14 titik krusial, tapi ada sekitar 24 paling tidak yang jadi catatan kami itu harus dibahas ulang. Kenapa? Karena berpotensi overkriminalisasi dan itu merugikan masyarakat. Jadi arah kami ke sana bukan hanya mendengarkan, tapi kemudian perubahan, kemudian revisi ke arah perbaikan itu tidak dibuka. Faktanya demikian, nggak terbuka, dan kami juga sangat menyayangkan pasca 6 Juli kemarin dirilis,
kami sudah merilis kembali catatan-catatan dan banyak yang masih sama, belum ada perubahan sama sekali. Dan DPR keburu reses tanggal 7 ya? Itu. Nah, ini tadi kenapa saya katakan penting untuk merujuk pada peristiwa di Omnibus Law. Ini selalu dilempar ke hilir, hulunya tidak. Gitu. Oke, kami didengarkan, kami diterima, tapi pertanyaannya apakah ada perubahan? Apakah ada akomodasi terhadap masukan yang kita sebut meaningful participation tadi? Ternyata kan enggak. Di ujung dalam waktu yang sangat mepet langsung rilis, sah, ketok, selesai. Lalu kami sudah baca betul pola seperti ini. Dilempar ke Mahkamah Konstitusi. Baik. Selalu begitu. Gus Jazil, apakah kasus ataupun cerita di Omnibus Law akan terulang kembali dalam RUKUHP ini? Tentu berbeda karena RKUHP ini sudah cita-cita 56 tahun yang lalu. Jadi sesungguhnya pembahasan demi pembahasan itu sudah dilakukan. Betapa pentingnya negara Indonesia yang berdaulat ini juga memiliki Kitab Induk Peraturan Hukum Pidana yang ini warisan Belanda. Kemudian ini dilakukan pembahasan terus-menerus sampai di 2024 sudah sampai di DPR di zamannya Pak SBY, tapi belum kelar juga. Nah, pada periode 2014-2019 ini dilakukan pembahasan yang cukup menurut saya, tetapi kemudian mendapatkan penolakan dari masyarakat, sebagian pasal ya, tidak semua, sebagian kecil pasal, makanya undang-undang RKUHP sebagai inisiatif pemerintah ini membatasi kepada 14, bukan membatasi ya, ada 14 yang krusial, terbukti dari 2019 kemarin. Dan perlu diketahui bahwa di tahun 2014-2019 ini sesungguhnya RKUHP itu sudah tinggal pembicaraan tingkat 2, artinya ketok palu selesai. Nah, pembicaraan tingkat 1 sudah diambil keputusan, tetapi kemudian Pak Presiden selaku kepala pemerintahan untuk kemudian memberikan kesempatan untuk mengoreksi kembali, dan hari ini pemerintah 6 Juli kemarin sudah menyampaikan draft kembali. Nah, di draft itu tidak banyak perubahan. Baik, Gus Jazil, mohon maaf saya potong. Iya, bagi ini ada dua sudut pandang yang berbeda. DPR menganggap tidak ada perubahan yang berarti dan hanya mengelokalisir dalam 14 pasal itu. Sementara teman-teman LSM yang berada di luar gedung parlemen mengatakan lebih dari 20 pasal yang ternyata bermasalah dan berpotensi kriminalisasi. Bagaimana DPR sebagai anggota ataupun wakil dari masyarakat bisa menjawab dua masalah yang berbeda ini, Gus Jazil? Ya, tentu DPR terbuka untuk menerima masukan dari berbagai LSM, organisasi, pakar, akademisi terkait dengan RKUHP ini. Tetapi ada kepentingan kita juga, masyarakat, untuk memiliki KUHP yang bukan warisan Belanda. Nah, dan yakinlah bahwa apa yang dibahas oleh pemerintah bersama DPR itu sudah melalui tahap-tahap dalam proses mekanisme pembentukan undang-undang. Jadi apa yang kami lakukan ini tidak satu pun apalagi tuduhan untuk menutup, untuk tidak memberi akses, tidak ada. Karena apa? Karena ini kepentingan orang banyak. Apa kepentingan DPR nutup pembahasan ini? Nggak ada. Artinya kalau nanti LSM seperti PBHI misalnya ingin membahas di luar 14 pasal yang disodorkan oleh pemerintah tanggal 6 Juli lalu, DPR Komisi 3 masih memperkenankan seperti itu? Silakan saja asal melalui mekanisme yang sudah ada. Artinya undang-undang ini sudah jadi undang-undang, direvisi saja boleh kok. Apalagi hanya rancangan. Nah, maksud saya apa? Ini sudah dibahas bertahun-tahun, sudah ada berapa periode, 2004 sampai 2000, ini periode 2024 hampir selesai. Nah, maksud saya pasal-pasal yang sudah dibahas, yang sudah dibuat oleh pemerintah, yang dibahas pada mulai tim perumus, tim sinkronisasi, tim sosialisasi, semua bergerak. Dan ini sebenarnya sudah selesai di 2019. Baik. Di akhir periode DPR yang lalu. Makanya tadi Mas Albert sampaikan, ini sebenarnya undang-undang carry over. Artinya apa? Pemerintah bersama DPR memiliki tunggakan untuk
menyelesaikan RKUHP ini. Dan tentu sekali lagi RKUHP ini tidak untuk ditutup-tutupi, apalagi memberikan sanksi kepada masyarakat yang memberatkan. Baik. Justru itu untuk membuat keamanan dan ketertiban dan masyarakat hukum yang berkeadapan. Saya pikir itu. Baik, saya ke Prof. Azimadi Azra sebagai Ketua Dewan Pers. Prof, pers ataupun masyarakat ataupun media ataupun jurnalis menjadi salah satu pihak yang rentan untuk dikenakan pasal dalam RKUHP ini. Apakah Anda setuju dengan statement ini, Prof? Ya, saya kira iya ya. Kalau kita sebetulnya di Dewan Pers sudah membahas ya dari tahun 2018 ya. Ada 8 poin waktu itu kita keberatannya ya kan. Itu tentu saja draft yang lama ya. Kita tidak punya draft yang baru kecuali yang dirilis tanggal 4 Juli ya. Tapi dari draft yang lama itu kita menemukan 8 poin. Nah sekarang malah nambah, setelah draft yang sekarang ini nambah jadi 10 sampai 12 poin itu yang mengganggu, yang potensial mengganggu kebebasan pers, kebebasan berekspresi. Bahkan kemudian dari situ bisa mengganggu demokrasi. Itu antara 8 sampai 10 ya poin itu. Jadi dilihat dari, dan itu sudah kita serahkan kepada Ketua DPR. Ketua DPR-nya waktu itu masih Bambang Susatyo, sekarang udah jadi Ketua MPR dia ya kan. Tapi yang kita sampaikan ke Pak Bambang itu, Ketua DPR itu tidak sama sekali tidak ada perubahan. Yang draft yang terakhir ini yang mau disahkan DPR itu sama saja, cuma pasalnya aja yang berubah ya, bergeser 2 pasal ke depan lebih maju. Mungkin ada yang pasal di depannya yang dihilangkan begitu. Kita nggak tahu pasti yang mana dihilangkan, tapi cuma bergeser pasalnya itu 2 pasal ke depan. Tapi dari 8 pasal yang kita keberatan itu memang ya boleh dibilang sangat potensial mengganggu kebebasan pers. Misalnya mengenai pasal-pasal mengenai penghinaan pada Presiden dan Wakil Presiden. Wakil Presiden misalnya kan itu ada pasal 217, 218, 219 ya kan. Terus ada lagi pasal tidak boleh melakukan contempt of court. Jadi kita nggak boleh mengkritik hakim misalnya ya kan, hakim mana saja. Apakah hakim yang di bawah MA, Mahkamah Agung, atau hakim yang di bawah MK. Hakim MK itu tidak boleh kita kritik gitu kan. Nggak boleh misalnya begitu, dianggap melakukan penghinaan. Atau misalnya memuat tulisan-tulisan yang dianggap oleh pemerintah, bisa dianggap oleh penguasa sebagai pencemaran, penghinaan, ya kan. Baik tulisan, gambar, rekayasa itu bisa sampai dipidana sampai 5 tahun gitu kan. Kemudian penyiaran, penyebarluasan berita atau pemberitaan bohong, ya kan. Nah ini kan juga dikaitkan dengan pasal berikutnya, misalnya menyiarkan berita yang mungkin salah faktanya. Dan ini di dunia pers yang biasa ya, dunia pers mainstream, kesalahan itu sering biasa terjadi ya. Jadi faktanya itu berkembang, kemudian tidak sesuai lagi, maka kemudian itu bisa dipidanakan ini. Jadi banyak sekali pidananya ini, banyak sekali ya, mempertunjukkan, menempelkan tulisan atau gambar-gambar, misalnya ya, yang melalui teknologi informasi, misalnya seperti yang lazim sekarang ini, itu juga menjadi pidana itu. Jadi terlalu banyak pidana, ya kan, sehingga kemudian nggak heran kalau ini tidak diubah, maka kemudian masyarakat kita ini semakin takut untuk menyatakan pendapatnya. Ya, baik Prof, nanti kita lanjutkan lagi Prof ya. Kita juga akan membahas apa bedanya kritikan dan cacian seperti apa supaya masyarakat juga tidak bingung konkretnya akan seperti apa. Nanti akan dijawab oleh narasumber kami malam hari ini. MS News Prime akan segera kembali sesaat lagi.